Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fadlan I, NIM 2021 050 10 10 66. Selanjutnya materi kelompok 7, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal DART AS. Oke, langsung pengertian Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik atau yang kadang disingkat SOX, Sarbanes atau SOA adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan manajemen perusahaan publik, serta kantor akuntan publik yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Selanjutnya, tujuan Sarbanes-Oxley. Berdasarkan paparan dalam website www.soxonline.com, dikatakan bahwa maksud dari Sarbanes-Oxley ACT adalah untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan dibuat berdasarkan undang-undang sekuritas dan untuk tujuan lain. Selanjutnya, isi Sarbanes-Oxley ACT. Sarbanes terdiri dari 11 judul atau bagian dan dijabarkan lagi dalam 66 section yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan dewan perusahaan hingga hukuman. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Kedua, menetapkan beberapa tanggung jawab kepada Dewan Komisaris Komite Manajemen. Selanjutnya, ketiga, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Keempat, mendefinisikan just non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Kelima, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. Keenam, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest. Ketujuh, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baik. Pengendalian internal DART. Pengendalian internal adalah rencana organisasional dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva. Selanjutnya, jenis pengendalian internal. Jenis-jenis pengendalian internal berdasarkan lingkupnya. Pengendalian internal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Kedua, pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Selanjutnya, materi kelompok 8, yaitu akuntansi piutang. Pertama, pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Selanjutnya, hal-hal yang akan diterima dalam berutang. Yang pertama, bunga. Kedua, piutang sewa. Dan ketiga, pendapatan piutang. Selanjutnya, penggolongan piutang dan umur piutang.
Pertama, piutang lancar. Kedua, piutang tidak lancar. Ketiga, piutang yang dihapuskan. Dan keempat, piutang dicadangkan. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Kedua, piutang wasil. Dan ketiga, piutang lain. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih adalah perjanjian tertulis yang membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, pengertian internal piutang. Salah satu cara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemberian piutang. Yang pertama, kebijakan kredit. Kedua, penyelidikan kredit. Selanjutnya, kecurangan dalam piutang. Pertama, lapping. Kedua, window dressing. Ketiga, penggelapan piutang. Selanjutnya, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, investasi jangka pendek yang bisa dicoba. Yang pertama itu deposito. Yang kedua itu reksadana, dan ketiga surat utang negara. Yang keempat vintage peer-to-peer atau P2P. Selanjutnya itu saham. Terus tujuan investasi jangka pendek. Pertama, memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu. Kedua, memperoleh tambahan dana. Selanjutnya, materi dari kelompok 9, akuntansi aset tetap. Yang pertama, pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Kedua, klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu pertama, tanah. Kedua, perbaikan tanah. Ketiga, gedung. Dan keempat, peralatan. Selanjutnya, penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Kedua, aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenisnya, misalnya gedung dan peralatan. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti. Selanjutnya, pengeluaran modal dan pendapatan. Aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu capital expenditure atau pengeluaran modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu. Kedua, revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Selanjutnya, cara-cara perolehan aset tetap. Pertama, pembelian tunai. Kedua, pembelian angsuran. Ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga. Keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Kelima, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Keenam, pertukaran aset tetap yang sejenis. Ketujuh, diperoleh dari hadiah atau donasi. Kedelapan, aset yang dibuat sendiri. Selanjutnya, materi dari kelompok 10, akuntansi aset tak berwujud. Pengertian aset tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset-aset yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik.
Aset tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan menurut Plumholtz purba, aset tetap tidak berwujud. Salah satu wujudnya berupa human resources, yang berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu organisasi. Selanjutnya, kriteria aset tak berwujud. Menurut Juan Feju, untuk dapat diklarifikasi sebagai aset tak berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria atau mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Selanjutnya, para pakar akuntansi telah sepakat bahwa kriteria aset tidak berwujud adalah: yang pertama, immateriality, yaitu tidak berwujudan. Kedua, interdependence, yaitu ketergantungan pada aset lain. Ketiga, non-transferability, yaitu tidak dapat ditransfer tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan. Selanjutnya, pengelompokan aset tidak berwujud. Pertama, yang adanya umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, perjanjian, atau oleh sifat aset itu sendiri. Kedua, yang tidak terbatas umurnya, misalnya goodwill, merek dagang, dan lain sebagainya. Ketiga, kelebihan nilai investasi dalam saham untuk perusahaan induk pada perusahaan anak di atas nilai kepentingannya. Selanjutnya, penilaian aset tetap tidak berwujud. Aset tidak berwujud dicatat sebagai harga perolehannya. Harga perolehan aset tidak berwujud dipengaruhi bagaimana cara mendapatkannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi umur aset tak berwujud. Pertama, undang-undang, peraturan, dan kontrak atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. Kedua, ketentuan dan syarat untuk memperbarui atau memperpanjang penggunaan yang diatur dalam kontrak. Ketiga, pengaruh persaingan, permintaan, ketinggalan zaman, dan faktor ekonomis lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama, hak paten. Yang kedua, hak cipta. Yang ketiga, franchise, hak monopoli. Yang keempat, hak merek dagang. Yang kelima, goodwill. Yang keenam, biaya pendirian perusahaan. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, materi kelompok 11. Yang berjudul akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomis, salah satunya dalam proses operasional bisnis. Yang kedua, karakteristik liabilitas dan jenis-jenis liabilitas. Pertama, karakteristik liabilitas adalah. Selanjutnya, penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Selanjutnya, materi kelompok 12. Yang berjudul akuntansi penggajian. Pertama, sistem akuntansi penggajian. Pengertian gaji. Menurut Sujarweni, gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, misalnya jumlah unit produksi. Di samping gaji, pegawai mungkin memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, hari raya, uang transport, uang makan, dan lain. Kedua, pengertian sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi penggajian dan pengukahan
dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Selanjutnya, tujuan pemberian gaji. Pertama, tujuan pemberian gaji adalah upah oleh perusahaan menurut Handoko. Menurut Handoko adalah yang pertama, memperoleh personalia yang kualifikasi, mempertahankan para karyawan. Ketiga, menjamin keandalan. Keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kelima, mengendalikan biaya-biaya. Keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Selanjutnya, informasi yang diperlukan manajemen. Menurut Mulyadi, informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah yang pertama, jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kedua, jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Ketiga, jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi. Keempat, rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode tertentu. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Kedua, kartu jam hadir. Ketiga, kartu jam kerja. Keempat, daftar gaji. Kelima, rekap daftar gaji dan rekap upah. Keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Ketujuh, amplop gaji dan upah. Kedelapan, bukti kas keluar. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi adalah pertama, fungsi kepegawaian. Kedua, fungsi pencatatan waktu. Ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Ketiga, fungsi akuntansi terbagi menjadi pertama, bagian utang. Kedua, bagian kartu biaya. Ketiga, bagian jurnal. Dan kelima, fungsi keuangan. Selanjutnya, materi kelompok 13. Yang berjudul akuntansi untuk persekutuan. Yang pertama, bentuk organisasi persekutuan, yaitu karakteristik persekutuan, bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Selanjutnya, dasar akuntansi persekutuan. Yang pertama, pendirian sebuah persekutuan. Yang kedua, pembagian laba bersih atau rugi bersih. Selanjutnya, likuidasi persekutuan. Pertama, tidak kekurangan modal. Kedua, sisa kas didistribusikan ke para sekutu berdasarkan saldo modal mereka setelah seluruh jurnal pada 3 langkah sebelumnya diposting. Semua akun persekutuan termasuk keuangan atas realisasi akan memiliki saldo nol. Dan ketiga, kekurangan modal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan. Pertama, menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu. Ketiga, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah. Keempat, mudah dalam pengambilan keputusan. Kekurangan. Pertama, sekutu pasif tidak mengelola CP dan hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif. Kedua, kelangsungan usaha CP sewaktu-waktu dapat terganggu. Ketiga, kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan. Keempat, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Oke, itulah tadi hasil saya dari menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.